Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ananda yang solih-solihah. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk pembelajaran ini disiapkan buku tema 6. Peralatannya pensil dan penghapus. Sebelum pembelajaran, kita buka dulu pembelajaran 5 dan 6 ya. Baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Mensyukuri karunia Tuhan. Kalian tentu pernah naik kendaraan, bukan? Sebelum naik kendaraan, kalian harus berdoa agar bisa selamat sampai tujuan. Doa naik kendaraan. Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinina wa inna ila rabbana lamunqalibun. Atau bisa juga subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin. Ayo mencoba. Hari ini ibu menjemput Ana pulang sekolah. Ana senang pulang bersama ibu. Mereka pulang dengan naik angkutan umum. Tiba-tiba mobil yang mereka tumpangi mogok. Setelah diperiksa, mobil itu kehabisan bahan bakar. Semua penumpang terpaksa turun. Demikian juga dengan Ana dan ibunya. Mereka mencari kendaraan lain untuk melanjutkan perjalanan. Ana dan ibunya segera naik kendaraan lain. Di dalam kendaraan, Ana dan ibunya bercakap-cakap. Simaklah percakapan Ana dan ibunya berikut. Ana, Bu, mengapa angkot tadi mogok? Ibu, bensinnya habis. Jika bensinnya habis, mesin mobil tidak bisa hidup. Akibatnya mobil menjadi mogok. Ana, berarti bensin merupakan sumber energi ya, Bu? Ibu, betul nak, bensin merupakan salah satu jenis bahan bakar minyak atau BBM untuk kendaraan. Ana, dari manakah BBM berasal, Bu? Ibu, BBM berasal dari fosil hewan. Fosil hewan adalah hewan mati yang tertimbun di dalam tanah jutaan tahun yang lalu. Ana, berarti sangat sulit memperoleh BBM ya, Bu? Ibu, betul nak, memerlukan waktu yang sangat lama untuk memperoleh BBM. Ana, apakah BBM untuk menghidupkan kendaraan saja, Bu? Ibu, tentu saja tidak nak, BBM digunakan untuk menyalakan kompor di dapur. BBM juga untuk menghidupkan mesin-mesin di pabrik. BBM banyak digunakan di mana saja. Ana, jika banyak digunakan, lama-kelamaan BBM dapat habis ya, Bu? Ibu, betul nak, cadangan BBM di bumi makin sedikit. Kita harus menghemat penggunaan BBM. Ana, jadi kita harus berhemat BBM ya, Bu? Betul nak. Wah, kita sudah hampir sampai. Ayo kita siap-siap turun. Iya, Bu. Ayo berlatih halaman 34. 1. Sebutkan minimal 3 hal yang berkaitan dengan isi percakapan tersebut. Jawab. Bensin merupakan sumber energi. Bensin salah satu jenis bahan bakar minyak atau BBM kendaraan. BBM berasal dari fosil hewan. 2. Buatlah kalimat dengan menggunakan kata-kata berikut. A. Mogok. Mobil mogok karena bensinnya habis. B. BBM. Kita harus hemat BBM. C. Energi. Sumber energi salah satunya bensin. D. Bensin termasuk bahan bakar minyak. E. Fosil. BBM berasal dari fosil hewan. Bisa disalin di buku paketnya halaman 34 ya untuk jawabannya. Ayo berdiskusi. Berdasarkan percakapan di atas, kita dapat mengetahui tentang BBM. Untuk menghasilkan BBM membutuhkan waktu yang lama. Penduduk dunia semakin padat sehingga kebutuhan terhadap BBM semakin banyak. BBM dipakai setiap hari oleh manusia. Untuk menghasilkannya dibutuhkan waktu jutaan tahun. Itulah sebabnya kita berkewajiban untuk melakukan penghematan BBM agar tidak cepat habis. Kalian adalah warga negara yang baik. Kita harus peduli terhadap hal ini. Sekarang diskusikan cara untuk menghemat BBM. Lakukan dengan teman secara berpasangan. Tabel 1.3.
Cara menghemat BBM. 1. Mengurangi penggunaan kendaraan bermotor. 2. Menggunakan transportasi umum. 3. Menggunakan sesuai kebutuhan. 4. Tidak menyalakan pendingin mobil saat tidak butuh. 5. Menggunakan mobil ringan dengan konsumsi bahan bakar sedikit. Bisa ditulis di buku paketnya ya. Ayo mengamati. Sesampainya di rumah, Siti melihat jam dinding. Siti bertanya kepada ibu, pukul berapakah sekarang? Ibu menjelaskan bahwa sekarang pukul 11. Lihatlah gambar berikut. Gambar ini menunjukkan pukul 11. Jarum pendek terletak pada angka 11, jarum panjang terletak pada angka 12. 15 menit kemudian Siti makan siang. Berarti Siti makan pada pukul 11.15. Bagaimana cara menggambar pukul 11.15? Pada jarum jam, lihat jarum pendek sedikit melewati angka 11, jarum panjang berada di angka 3. Dilihat ya untuk menggambar jam. 15 menit kemudian Siti selesai makan. Jarum jam dinding di rumahnya menunjukkan pukul 11.30. Jarum pendek terletak di antara angka 11 dan 12. Jarum panjang terletak pada angka 6. Kalian harus mengetahui bahwa dalam satu hari ada 24 jam. Pukul 0.00 sampai pukul 12.00 dimulai dari tengah malam sampai tengah hari. Setelah pukul 12.00 siang adalah pukul 13.00. Pukul 13.00 dapat disebut pukul 1 siang. Dengan demikian, pukul 14.00 sama dengan pukul 2 siang. Gambar di samping menunjukkan pukul 13.00. Jarum pendek di angka 1, jarum panjang di angka 12. Jadi pukul 13.00 sama dengan pukul 1 siang. Gambar di samping menunjukkan pukul 14.00. Jarum pendek di angka 2, jarum panjang di angka 12. Jadi pukul 14.00 sama dengan pukul 2 siang. Siti bangun tidur pukul 5. Lalu kemudian Siti mandi, ibadah dan melakukan persiapan berangkat sekolah. Kegiatan itu berlangsung selama 1 jam. Artinya pukul 6 Siti siap berangkat sekolah. Jika Siti berangkat sekolah pukul 6 pagi, Siti sampai di sekolah pukul 7. Jadi lama perjalanan Siti ke sekolah adalah 1 jam. Ayo berlatih halaman 38 dan 39. Kerjakan soal-soal berikut. 1. Ana mulai belajar di sekolah pukul 7. Sekolah selesai pukul 12. Ana belajar di sekolah selama ... jam. 5. Berarti 12 dikurangi 7 ya. 2. Pukul 16.00 sama dengan pukul 4 sore. 3. Pukul 6 sore sama dengan pukul 18.00. 4. Ana mulai belajar pukul 19.00. Ia selesai belajar pukul 21.00. Ana belajar selama 21 dikurangi 19 sama dengan 2 jam. 5. Pukul 3 sore Ana menonton televisi sampai pukul 5 sore. Ana menonton televisi selama 2 jam. Bisa disalin di buku paketnya halaman 38 dan 39. Guru menjelaskan pentingnya melestarikan sumber energi. Setelah mendengar penjelasan guru, Siti memahami. Kini Siti menyadari kewajiban menghemat energi. Siti tidak lagi membiarkan keran air terbuka setelah selesai dipakai. Siti tidak lagi menghambur-hamburkan air saat mandi. Siti juga mulai membiasakan diri mematikan lampu yang tidak diperlukan. Siti telah melaksanakan kewajiban di rumahnya. Orang tuanya memberikan hak untuk memanfaatkan energi. Berikut ini contoh hak yang diperoleh Siti. 1. Mendapatkan makanan dan minuman sebagai sumber energi. 2. Menggunakan lampu saat belajar. 3. Menyalakan kipas angin saat kepanasan. 4. Menyalakan televisi untuk hiburan. Kita boleh menuntut hak setelah melaksanakan kewajiban. Jadi, kewajiban harus didahulukan daripada hak. Hak dan kewajiban harus dilaksanakan secara seimbang.
imbang. Tabel 1.4 kewajiban dan hak. Kewajiban 1. Mematikan keran air setelah tidak dipakai. 2. Tidak membuang makanan yang masih layak dimakan. 3. Mematikan lampu pada siang hari. 4. Menghabiskan makanan dan minuman yang sudah diambil. 5. Tidak menghamburkan air di kamar mandi. Hak 1. Mendapatkan air saat mandi. 2. Mendapatkan makanan dan minuman. 3. Menyalakan lampu pada malam hari untuk belajar. 4. Menyalakan televisi untuk hiburan. 5. Menyalakan kipas angin saat kepanasan. Bisa disalin di buku paketnya ya, bisa ditulis. Ayo berlatih halaman 42. Tabel 1.5. Lamanya kegiatan. Mulai kegiatan, selesai kegiatan, lamanya. Pukul 7, selesai pukul 11, lama 4 jam. Hari Senin, selesai hari Sabtu, 5 hari. Bulan Januari, selesai bulan Oktober, lama 9 bulan. Pukul 8.15 selesai pukul 10.30, lama 2 jam 15 menit. Pukul 13.00 selesai pukul 18.30, lamanya 5 jam 30 menit. Bisa disalin dan ditulis di buku paket. Dan selanjutnya tabel 1.5, lamanya penggunaan alat di rumah. Alat yang digunakan di rumah, waktu mulai digunakan, waktu selesai digunakan, lama penggunaan. 1. Mesin air. Mulai jam 4, waktu selesai 5.10. Lamanya 1 jam 10 menit. 2. Penanak nasi. Mulai pukul 5.30, selesai pukul 6.45. Lama penggunaan 1 jam 15 menit. 3. Lampu belajar. Pukul 19.00, selesai pukul 20.30. Lama penggunaan 1 jam 30 menit. 4. Televisi. Mulai pukul 14.00, selesai pukul 16.30. Lama penggunaan 2 jam 30 menit. Kipas angin pukul 18.00, selesai 22.30. Lama penggunaan 4 jam 30 menit. Untuk menghitungnya, ini waktu selesai dikurangi waktu mulai digunakan ya. Contohnya, pukul 5.10 dikurangi pukul 4.00. Lama penggunaannya adalah 1 jam 10 menit. Bisa ditulis, bisa disalin di buku paketnya. Alhamdulillah untuk pelajaran hari ini sudah selesai. Terima kasih Ananda yang soleh-solehah. Tugasnya ayo berlatih halaman 36 nomor 1 dan 6. Belajar tentang jam ya. Jangan lupa tugasnya dikirimkan ke Ustadzah. Semangat terus belajar. Selalu melaksanakan kewajibannya di rumah. Menjaga sholat 5 waktunya. Terima kasih untuk hari ini. Cukup sekian dari Ustadzah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.